Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Sebulayasa dengan NPM 22710201113. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika dan Keamanan dalam Sistem Informasi untuk memenuhi tugas UAS dari dosen Bu Yurika Witazora dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang dari pengalaman berbagai organisasi dalam pemanfaatan sistem informasi, salah satu hal yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang ada memiliki etika dalam sistem pengamanan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan sistem informasi di organisasi bukannya tanpa risiko, penggunaan atau akses yang tidak sah, perangkat lunak yang tidak berfungsi, kerusakan pada perangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana alam, dan kesalahan yang dilakukan oleh petugas merupakan beberapa contoh betapa rentannya sistem informasi menghadapi berbagai risiko dan potensi risiko yang kemungkinan timbul dari penggunaan sistem informasi yang ada. Rumusan masalah yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan etika dan keamanan dalam sistem informasi? Yang kedua, apa tujuan etika dan keamanan dalam sistem informasi? Yang ketiga, apa saja langkah-langkah keamanan dalam sistem informasi? Tujuan penulisan. Satu, untuk mengetahui pengertian dari etika dan keamanan dalam sistem informasi. 2. Untuk mengetahui tujuan dalam etika dan keamanan dalam sistem informasi. 3. Untuk keamanan dalam sistem informasi. Kita masuki pembahasan. Di sini pembahasan pengertian etika dan keamanan. Etika atau yang dimaksud dengan etik bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Tujuan pembuatan sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Dan tujuan etika dan keamanan, memahami bagaimana etika komputer mempengaruhi sistem informasi, memahami privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas informasi, memahami tipe-tipe kejahatan komputer, memahami istilah virus, worm, Trojan horse, dan logic bomb atau time bomb. Memahami keamanan komputer. Langkah-langkah keamanan sistem informasi. Ada banyak cara menggunakan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya, pengamanan data dapat jika dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan atau preventif dan pengobatan atau recovery. Satu, pengendalian akses yang dapat dicapai dengan 3, yaitu identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai, otorisasi pemakai. 2, memantau adanya serangan pada sistem. Pemantau digunakan untuk mengetahui adanya penyusup masuk ke dalam sistem atau adanya serangan dari hacker. Ketiga, penggunaan enkripsi, salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem, yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. 4, melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila
ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas. Penting dapat diatasi dengan cepat. Kesimpulan dari makalah ini adalah berdasarkan makalah yang berjudul Etika Keamanan Sistem Informasi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Masalah yang dapat timbul akibat perkembangan sistem informasi adalah masalah terkait etika yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. 2. Masalah keamanan sistem informasi meliputi sesuatu yang dapat mengancam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup penipuan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. 3. Diperlukan pengendalian dan kontrol terhadap sistem informasi dapat mengurangi dampak dari masalah etika keamanan sistem informasi. Pengendalian sistem informasi terbagi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kata saya yang salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.